Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita bertemu lagi untuk belajar. Perhatikan, orang yang mau belajar dan berubah akan mengalami begitu banyak hal yang indah. Belajar dan berubah apa? Belajar dan berubah cara pandangnya. Belajar dan berubah bersikap baik dengan orang. Belajar dan berubah menyeimbangkan untuk sesuatu yang baik. Apapun. Belajar dan berubah membangun suasana dan begitu banyak hal. Nanti dalam episode yang lain saya mau menceritakan tentang membangun keterampilan suami istri. Mengapa? Karena ternyata tidak semua orang punya latar belakang atau niat. Karena dipikirnya apa yang ada dalam dirinya sudah lengkap, sudah baik, dan orang lain yang harus menyesuaikan. Kalau kalian menikah, kalian dua orang yang tidak sempurna, yang harus bekerja sama, saling tolong menolong. Nah, kita sedang membahas topik tugas bersama suami istri. Dan kita sudah membahas yang pertama adalah tugas suami memenuhi kebutuhan keluarganya dan istri, mengelolanya dengan baik. Kerjasama suami dan istri. Kemudian tugas yang kedua adalah suami memberikan rasa aman dalam segala bidang dan istri memberikan suasana untuk mendukungnya. Ada 3 tugas yang berhubungan dengan keluarganya. Kita sudah sebut pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga adalah bekerja sama mendidik anaknya. Bukan hanya seperti seorang guru mengajar kepada muridnya. Bukan hanya sesekali begitu nggak apa-apa. Bukan hanya seperti seorang guru yang mendidik muridnya di kelas. Ya sesekali okelah orang tua mengajari seperti itu. Tapi jangan selalu seperti itu. Mendidik bersama-sama suami dan istrinya atas anak-anaknya itu tidak mudah. Karena anak membutuhkan perlakuan, pengajaran, pendampingan, didikan, disiplin, dukungan, dan suasana yang tepat sesuai dengan perkembangannya. Kalau kalian itu punya 3 orang anak yang ternyata bertumbuh di dalam fase yang berbeda. Anakmu pertama sudah memasuki fase 6 tahun yang ketiga. Anakmu yang kedua memasuki 6 tahun yang kedua. Kemudian anakmu yang terakhir masih kecil, masih 6 tahun pertama. Kalian berdua suami istri harus memperlakukan anakmu dengan berbeda. Karena anak yang 6 tahun ke bawah, dia membutuhkan sentuhan, pelukan, suasana yang membuat dia ini diterima. Akan berbeda dengan anak yang kedua. Anak kedua ini mulai diajar dengan disiplin, dengan peraturan, melatih keterampilan dia mandiri walaupun sederhana. Lebih lagi nanti dilanjutkan 6 tahun yang ketiga. Tapi berbeda. Kamu ini bisa mengajari anakmu yang di 6 tahun kedua dengan tegas. Sepertinya tidak ada toleransi. Tapi dengan anakmu yang ketiga nggak bisa begitu dong. Demikian juga dengan anakmu yang nomor 1 yang memasuki tahap 6 tahun ketiga. Perlakukan dengan tepat, didikannya sesuai dengan pertumbuhannya. Dan suami istri harus bekerja sama. Itu bagian yang pertama, 3 tugas yang pertama. Sekarang kita akan lanjutkan 3 tugas berikutnya. Kalau 3 tugas pertama berbicara tentang keluarganya, 3 tugas berikutnya adalah untuk pasangannya, untuk mereka sebagai suami istri. Jadi
Tugas bersama suami istri bukan hanya untuk keluarga, rumah tangga, anak-anaknya, bukan hanya itu. Tapi 3 tugas terakhir ini, 4, 5, 6 nanti adalah tugas bersama-sama suami istri untuk pasangannya. Untuk pasangannya. Tugas yang keempat, tugas bersama suami istri yang keempat adalah suami istri. Saya bacakan aja. Saling memenuhi kebutuhan rohani dan kebutuhan jiwa pasangannya. Saya ulangi sekali lagi. Tugas keempat, tugas bersama suami istri. Suami istri saling memenuhi kebutuhan rohani dan kebutuhan jiwa pasangannya. Loh, itu tugas dan harus dilakukan kepada pasangannya. Kepada pasangannya, bukan kepada orang lain. Kepada pasangannya. Jadi memenuhi kebutuhan spiritual. Contoh nih. Kebutuhan spiritual suami istri adalah mencari Tuhan, meminta Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam urusan pernikahannya, rumah tangga keluarganya. Mereka suami istri ini memiliki latar belakang spiritual yang berbeda, walaupun satu agama. Sekali lagi, mereka punya pengalaman spiritual yang berbeda, tingkat kedewasaan spiritual yang berbeda, walaupun satu keyakinan, walaupun satu server. Mengapa? Ya, sekali lagi balik pada masing-masing. Seberapa gigih melibatkan mencari Tuhan, seberapa sering mengambil perenungan, berdoa, lalu membangun yang namanya komunikasi 2 arah dengan Tuhannya. Bukan cuma doa, setelah itu selesai, amin, lalu pergi, bukan. Tetapi seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa sering dia mencari Tuhannya. Nah, tugas bersama yang keempat suami istri adalah memenuhi kebutuhan spiritual, memenuhi kebutuhan jiwa pasangannya. Saya mau bicara tentang kebutuhan spiritual dulu. Bahwa suami istri butuh beribadah, butuh mencari Tuhan. Biarkan mereka punya waktu untuk beribadah. Jadi jangan diganggu. Oh ya, pasti waktunya tepat. Tidak saatnya engkau melakukan tugasmu, kemudian engkau malah berdoa, engkau ambil perenungan, engkau malah nyanyi menyembah Tuhan sementara tugasmu belum diselesaikan. Oh ya, jangan begitu. Berkali-kali saya katakan, tugas bersama suami istri didukung oleh suami istri yang melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Baru bicara soal kerjasama, tugas bersama. Bagaimana memenuhi kebutuhan rohani pasangan? Biarkan dia beribadah, biarkan dia mencari Tuhannya. Ketika pada waktunya dia sedang membaca Alkitab, kemudian sedang merenung, biarkan saja. Pak, itu seperti me time buat dia. Oh iyalah, seperti me time. Tapi bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Bahkan kepentingan keluarga, karena dia bawa semua masalah keluarga di hadapan Tuhan. Berikutnya lagi, beribadah bersama-sama. Ke tempat ibadah bersama-sama. Itu bagian dari dukungan kepada pasangan. Berikutnya lagi, bercerita, berbagi tentang pengalaman rohani, pengalaman spiritual kepada pasanganmu. Jadi suami istri ini bukan hanya bicara soal uang, kebutuhan, pekerjaan, soal anak, tapi juga berbicara soal Tuhan. Karena itu berkali-kali saya katakan, libatkan Tuhan dalam pernikahanmu. Mulailah bicara hal yang sederhana, mulailah bicara pengalamanmu, bahkan perenunganmu. Itu memenuhi kebutuhan spiritual. Bahkan kalau ada waktu harus pergi bersama-sama untuk retreat, memisahkan diri, menjauhkan diri dari rutinitas, untuk mencari Tuhan, dukung itu.
Atau kalau suamimu atau istrimu terlibat dalam pelayanan, pasti mereka sudah melakukan tugasnya masing-masing ya. Dukung itu, jangan lawan itu. Jadi ibu bapak sekalian, tugas bersama suami istri yang keempat adalah memenuhi kebutuhan rohani dan kebutuhan jiwa pasangannya. Lalu bagaimana memenuhi kebutuhan jiwa pasangannya? Jiwa itu membutuhkan yang namanya perhatian dan kebaikan supaya jiwa itu utuh. Jiwa itu membutuhkan perhatian dan kebaikan. Jadi berbaik-baiklah kepada pasanganmu, itu memenuhi kebutuhan jiwanya. Kebutuhan jiwa manusia akan perhatian dan kebaikan akan membuat jiwa itu kuat. Bagaimana caranya? Diterima apa adanya, dihargai, dihormati. Jangan lawan, jangan merasa bahwa aku ini lebih baik, aku lebih banyak berperan dalam keluarga, maka kamu harus ikut. Jangan begitu. Bagaimana caranya memenuhi kebutuhan jiwa? Berbuat baiklah, berikan perhatian. Maka itu akan memenuhi kebutuhan jiwa pasanganmu. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Tetapi ingat, tugas bersama suami istri yang keempat adalah memenuhi kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani, dan kebutuhan jiwa pasanganmu. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.